senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap dengan ketika kau memotongnya di langit kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia akan berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun? Engkau tidak akan tahu, Suka. Senja itu baru tiba 10 tahun karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya keemas-emasan yang memancar dari amplop itu. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos. Dia membuka tas itu dan melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi melainkan keemas-emasan, Suka, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, bagaimana? Kau tahulah, Suka, anak-anak di daerah Bukit Kapur seperti ini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka tidak pernah melihatnya, Suka, karena tukang pos itu telah mendahului mereka. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja, Suka. Senja yang paling memungkinkan berlangsung di muka bumi ini. Ketika anak-anak itu berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat senja yang kemerah-merahan, yang semburat membakar langit. Amplop itu telah bocor sedikit, tetapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Suka. Suka yang malang, bodoh dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, atau berbahagia? Atau selama ini dia hanya duduk memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan menggelap ke biru-biruan. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini memang sebetulnya seperti di dalam amplop, ya Suka? Di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna. Padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, kasihan betul manusia. Apakah begitu, ya Suka? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu, tapi aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggih sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu nasib kita yang sebetulnya.
Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah arti hidup kita, ya Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternak hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu saja, yang barangkali juga tidak terlalu peduli dengan makna kehidupan ikan-ikan itu? Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit biru bercampur dengan langit yang kemerah-merahan yang terus-menerus berkeredak menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue yang menggelegak, pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur, laut terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisakah kau bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai, tapi dari atas bukit sana? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar, tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia. Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tidak satu kota pun yang selamat. Lautan dari senja yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di dunia ini, di kota-kota yang di seluruh dunia, gunung-gunung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air, di mana-mana air, dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri itu. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir yang ada di dunia, di atas puncak Himalaya. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya. Namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini, betapa semua ini terjadi karena cinta. Dan hanya karena cinta, betapa besar bencana telah ditimbulkan. Ketika kata-kata cukup menampungnya, kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat tinggal semuanya.